kita kalau zikir, kalau ngaji, kalau belajar sholawat, nanti mengalami pengalaman spiritual, itu ada bisikan, atau kadang batin kita dibuka oleh Allah, kadang-kadang kita keasikan di situ. Dan kebanyakan yang tergelincir, itu orang yang dibukakan dalam bab mukasyafah fisyifa, atau mukasyafatut tibbiyah, dalam bab mengobati. Ini banyak. Atau dalam bab kashful uyub, dibukanya aib orang lain. Kita banyak yang senang di situ. Tapi sekarang untuk kasyaf nggak perlu pakai ilmu rohani, cukup buka YouTube. Ya, mau lihat nih si orang nih buruknya apa, kesesatan si fulan. Jangan percaya, jangan percaya. Ya, karena itu YouTube. Ya. Ya, sepakat ya? Buka FB. Oh, di FB begini. Jangan percaya. Jangankan bagian sosial media, bahkan pengalaman rohani pun nggak boleh berhenti. Nggak boleh percaya di situ. Karena di dalam batin akan ada yang memanggil. Akan ada yang memberikan irsyad. Petunjuk, apa katanya? Illa wanadathu hawatiful haqiqah. Orang-orang yang mengikuti was-was tadi, ya, ilham-ilham al-YouTubiyah, ilham-ilham al-Facebookiyah dan sejenisnya, apalagi ilham-ilham nafsiyah. Ya, khatir, namanya khatir, masuk ke hati, masuk ke pikiran, bikin gelisah. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah ciri-ciri dari syaitan dan nafs jiwa, munculnya syak, itu pertama. Yang kedua, su'uzzan, buruk sangka. Yang ketiga, gelisah. Nah, turunannya nanti tengkar sama orang, berselisih sama kawan. Bisa-bisa rumah tangga pecah. Bisa-bisa pertemanan rusak. Tengkar di sosial media. Coba lihat tuh, yang tengkar di komentar YouTube. Yang tengkar di komentar Facebook. Sama aja itu nasibnya. Ya. Mau pro atau kontra, saya menyarankan jangan main di situ, ya. Bahkan komentar diri ke dalam diri, tahu nggak komentar diri ke dalam diri? Kita ada masuk pikiran, terus kita jawab sendiri, ngomong-ngomong sendiri, pernah ngalamin? Itu aja bikin rusuh, Pak. Gimana ngomentarin yang sudah zahir, ya? Maka saya harap yang sudah ngaji hikam mulai hati-hati di bagian ini. Karena ujian kalau sudah ngaji hikam pun akan lebih berat. Tapi benefit rohaninya juga lebih berkualitas. Orang yang diujinya tinggi, anugerahnya pun melimpah. Tapi kalau mau di bawah-bawah aja, jadi akar rumput aja ya. Nggak ada angin, paling diinjek orang. Wanadathu hawatiful haqiqah. Akan ada yang berseru dari dalam dirinya. Hawatif itu bahasa Arab, hatif. Hatif sekarang orang Arab nyebutnya itu telepon atau handphone. Akan ada suara yang masuk dari ranah hakikah. Nah, berarti ada syariat, tarekat, hakikah. Hakikah ini jurusannya masuk ke dalam kolbu. Ujungnya adalah ruh, ar-ruhani, ya. Berarti ruh kita akan berbicara. Ketika Bapak nih ngalamin sesuatu nih, atau dapat bisikan sesuatu, ya. Alladzi tatlub amamak, yang akan engkau cari ada yang lebih tinggi dari itu. Bukan itu yang kamu cari. Bukan ini tujuanmu ngaji. Bukan tekar-tekar begini tujuanmu belajar tentang Islam. Bukan kemudian kamu merasa paling benar tujuannya ketika kamu belajar suatu ilmu. Ini maksud dia. Dalam hati itu akan ada bisikan, Pak. Pasti begitu. Coba aja. Coba antum tengkar di sosial media. Tuh panas kan itu. Sholat ke bawah, ntar balas apa ya? Lagi wudhu ke bawah, hatta lagi buang air ke bawah. Saya kan pernah ngalamin, Pak. Kalau saya kan langsung di lapangan dulu, tiktokan langsung sama orang. Dulu emang hobi kita debat, ya.
Tapi ketika dapat hadis Sunan Ibnu Majah mengenai bahaya berdebat, saya kemudian diberi saran oleh mursyid-mursyid saya, hindari perdebatan. Ya, hindari perdebatan. Meskipun kita merasa diri kita benar. Kan benar itu kita merasa aja, belum tentu juga benar. Benar nggak? Antum komentar-komentar kan nggak merasa benar. Belum tentu juga benar. Sahih. Al-haqqu min rabbika, kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pegang. Ayatnya sampai lebih dari sekali itu Allah berbicara begitu. Al-haqqu min rabbika. Al-haq, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Itulah al-haq, itu turunannya hakikah. Ya, turunannya hakikah. Merasa benar beda dengan kebenaran itu sendiri. Ya. Oh, ini dalilnya. Tidak semua orang yang berdalil, pemahaman dalilnya benar. Karena dalil dan pemahaman itu dua hal yang berbeda. Dan kita nggak benci kepada orang yang benci kepada kita. Nah, ini kata kuncinya. Ya, kita nggak perlu benci kepada orang yang benci kepada kita. Nggak usah capek-capek, Pak. Benci sama saudara, benci sama tetangga, lelah nggak? Benci sama orang banyak, capek nggak? Capek. Jadi orang-orang yang paling lelah di dunia ini orang yang benci. Karena kalau sudah benci keluarlah hasad, iri, dengki. At'abun nas fid dunya al-hasid. Orang yang paling lelah di dunia ini orang yang dalam dirinya ada kebencian sehingga dia iri, dengki. Jadi kita nggak usah benci sama orang. Wal mubghid, dan orang yang suka marah-marah. Marah di mana aja ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika kita pernah marah tidak pada tempatnya. Ya, emang saya nggak pernah marah, saya pernah marah juga Pak. Dulu hobi saya marah, ini santri saya yang sering saya marah-marah ini dulu ya. Dulu berapa kali kena berdiri? Sering ya, tuh sering dulu.